Baik, selamat malam buat Ibu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait pengaruh gamifikasi terhadap prestasi akademik mahasiswa yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Agnes Situmorang, Dikvan Haris Imaman, Muhammad Fahman Yusuf, ada saya sendiri sebagai Nevi Aktasya Banjarnahor, beserta dengan Mbak Popi Citra Melati. Baik, untuk abstrak di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada inovasi pendidikan, di mana gamifikasi memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Yang kedua ada pendekatan penelitian dengan 2 poin, yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan menilai pengaruh gamifikasi terhadap prestasi akademik di BINUS online. Yang ketiga ada desain study, yaitu studi potong lintang dengan kuesioner. Kemudian ada populasi mahasiswa yang aktif di BINUS online. Dan yang keempat adalah hasil penelitian dari gamifikasi yang memberikan dampak positif signifikan pada motivasi, keterlibatan, dan prestasi akademik. Baik, di sini ada pendahuluan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu ada gamifikasi dalam pendidikan tinggi, sejarah dan pengenalan gamifikasi, adopsi dalam berbagai bidang. Salah satunya ada pemasaran, manajemen, dan pendidikan. Kemudian ada penelitian terdahulu tentang gamifikasi dalam pendidikan. Kemudian ada studi Anggreni dan Sujatmiko yang menunjukkan peningkatan partisipasi dan pemahaman materi. Ada studi dari Hadi Habibi juga tentang flip classroom dan self-regular learning. Kemudian ada studi dari Faranai, Sasfari, dan Urbanovic ya, tahun 2017 tentang penggunaan Kahoot. Kemudian ada kesimpulan bahwa gamifikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan prestasi akademik, namun harus disesuaikan dengan konteks. Dari pendahuluan ini, ringkasan yang dapat kami ambilkan yaitu gamifikasi telah menjadi inovasi penting dalam dunia pendidikan di era digital, khususnya di perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa melalui elemen permainan seperti poin dan tantangan. Kemudian yang menjadi latar belakang dari topik kami ini ialah konsep gamifikasi diperkenalkan sebenarnya pada tahun 2000-an oleh Nick Pelling yang mendapat perhatian luas pada tahun 2010 ketika diadopsi oleh industri teknologi. Gamifikasi ini telah berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Penelitian itu menunjukkan bahwa gamifikasi ini dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman mahasiswa meskipun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung konteks dan metode pengajarannya. Dan untuk yang lebih lanjut lagi, penelitian ini diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan gamifikasi dalam berbagai disiplin ilmu guna memaksimalkan potensi pembelajaran dan prestasi akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Memungkinkan analisis yang terstruktur dan objektif. 2. Desain studi. Menggunakan desain studi potong lintang, cross-sectional study. Data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. 3. Populasi dan sampel. Populasi, seluruh mahasiswa aktif di BINUS online. Sampel, dipilih secara acak untuk memastikan representativitas. 4. Pengumpulan data. Menggunakan kuesioner daring. Kuesioner dikembangkan berdasarkan literatur terkait. Pertanyaan terstruktur untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap gamifikasi dan prestasi akademik. 5. Prosedur penelitian. Pengembangan kuesioner berdasarkan tujuan penelitian dan literatur terkait. Penyebaran kuesioner melalui platform daring BINUS online. Analisis data menggunakan teknik Cronbach's alpha dan analisis statistik deskriptif. 6. Analisis data. Reliabilitas, menggunakan Cronbach's alpha untuk menilai konsistensi internal kuesioner. Deskriptif,
Statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang diteliti. Variabel independen, gamifikasi, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, keterlibatan kognitif, keterlibatan emosional, feedback dan penghargaan, interaksi dengan konten dan sesama mahasiswa. Variabel dependen, prestasi akademik mahasiswa, nilai tugas, nilai ujian, kehadiran, partisipasi dalam diskusi, keterampilan manajemen waktu, keterampilan teknik belajar. 7. Instrumen penelitian. Kuesioner terdiri dari 14 pertanyaan terstruktur. Mengukur dimensi dari variabel independen dan variabel dependen. Metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Menggunakan pendekatan kuantitatif. Memungkinkan analisis yang terstruktur dan objektif. 2. Desain studi. Menggunakan desain studi potong lintang, cross-sectional study. Data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. 3. Populasi dan sampel. Populasi, seluruh mahasiswa aktif di BINUS online. Sampel, dipilih secara acak untuk memastikan representativitas. 4. Pengumpulan data. Menggunakan kuesioner daring. Kuesioner dikembangkan berdasarkan literatur terkait. Pertanyaan terstruktur untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap gamifikasi dan prestasi akademik. 5. Prosedur penelitian. Pengembangan kuesioner berdasarkan tujuan penelitian dan literatur terkait. Penyebaran kuesioner melalui platform daring BINUS online. Analisis data menggunakan teknik Cronbach's alpha dan analisis statistik deskriptif. 6. Analisis data. Reliabilitas, menggunakan Cronbach's alpha untuk menilai konsistensi internal kuesioner. Deskriptif, statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang diteliti. Variabel independen, gamifikasi, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, keterlibatan kognitif, keterlibatan emosional, feedback dan penghargaan, interaksi dengan konten dan sesama mahasiswa. Variabel dependen, prestasi akademik mahasiswa, nilai tugas, nilai ujian, kehadiran, partisipasi dalam diskusi, keterampilan manajemen waktu, keterampilan teknik belajar. 7. Instrumen penelitian. Kuesioner terdiri dari 14 pertanyaan terstruktur. Mengukur dimensi dari variabel independen dan variabel dependen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian pada bagian pengumpulan data dan sampel data. Untuk pengumpulan data, kelompok kami menggunakan metode kuesioner yang akan disebarkan secara daring kepada responden. Untuk populasi pada penelitian kami ini mencakup seluruh mahasiswa aktif di BINUS online. Dan dari populasi tersebut, sampel akan dipilih secara acak untuk mengumpulkan data dan memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Untuk sampel terdiri dari 20 responden yang merupakan mahasiswa dari BINUS Online Learning. Responden tersebut mengisi survei yang terdiri dari 14 pertanyaan terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan ini dibagi menjadi dua kelompok utama yang berfokus pada gamifikasi dan prestasi akademik mahasiswa. Untuk ke-14 pertanyaan di atas dalam kuesioner tersebut dirancang untuk mencakup berbagai dimensi dari dua variabel utama. Yang pertama ada variabel independen atau gamifikasi. Yang kedua ada variabel dependen atau prestasi akademik mahasiswa. Berikut adalah merupakan rinciannya. Yang pertama ada variabel dependen atau gamifikasi, terdiri dari motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, keterlibatan kognitif, keterlibatan emosional, feedback, dan penghargaan seperti sistem poin, feedback dan penghargaan seperti badge dan level. Kemudian ada interaksi dengan konten, kemudian ada juga interaksi dengan sesama siswa. Yang variabel kedua atau dependen yaitu prestasi akademik mahasiswa yang terdiri dari nilai tugas, nilai ujian, kehadiran kita di kelas, partisipasi dalam diskusi, keterlibatan atau
mohon maaf, keterampilan manajemen waktu, dan yang terakhir ada keterampilan teknik belajar. Untuk proses pengumpulan data tersebut dimulai dengan penyusunan kuesioner berdasarkan literatur terkait dan tujuan penelitian. Kuesioner ini kemudian kita sebarkan secara daring melalui platform yang digunakan di BINUS online. Responden juga akan diberikan waktu yang cukup untuk mengisi survei dan data akan terkumpul, kemudian akan dianalisis secara komprehensif. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data menggunakan teknik statistik, di mana analisis ini mencakup pengujian reliabilitas, instrumen menggunakan Converge Alpha, serta analisis statistik deskriptif dan interferensial untuk mengevaluasi hubungan antara variabel gamifikasi dan prestasi akademik mahasiswa. Dengan pendekatan terstruktur ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh gamifikasi terhadap prestasi akademik mahasiswa di BINUS online. Data yang akan diperoleh dari survei akan memberikan wawasan berharga dan dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi mahasiswa. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Yang pertama, menggunakan analisis reliabilitas dengan metode Cronbach-Alpha. Itu suatu metode untuk mengukur konsistensi internal dari sebuah instrumen pengukuran yang digunakan, yaitu kuesioner. Berikut adalah tabel hasil dari analisis Cronbach-Alpha. Di sini penelitian mempunyai dua variabel, yang pertama gamifikasi dan yang kedua adalah prestasi akademik mahasiswa. Gamifikasi mempunyai 8 item atau pertanyaan dengan nilai Cronbach Alpha 0,91. Kemudian prestasi akademik mahasiswa mempunyai 6 pertanyaan dengan nilai koefisien Cronbach-nya 0,95. Menurut tabel range nilai koefisien Cronbach dari sciencedirect.com, nilai di atas 0,90 itu mempunyai reliability level yang excellent. Artinya instrumen yang digunakan, yaitu kuesioner yang digunakan itu sudah cukup reliable dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif statistik pada data yang telah diperoleh. Analisis deskriptif statistik ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana responden menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa elemen gamifikasi dalam pembelajaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap motivasi dan prestasi akademik mahasiswa. Kemudian pada dimensi motivasi menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa sangat termotivasi baik secara intrinsik dan ekstrinsik. Keduanya ini mempunyai nilai rata-rata 4,05 dan nilai 3,95 dengan median 4 dan standar deviasi 0,76. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu keterlibatan, yang pertama kognitif dan yang kedua emosional. Itu mengindikasikan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam proses belajar. Rata-ratanya itu 3,95 dan keterlibatan emosional mempunyai rata-rata 4,0. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu feedback dan penghargaan. Yang pertama, feedback dan penghargaan sistem point, dan yang kedua, feedback dan penghargaan pada badge dan level. Nilai rata-rata kedua ini cukup tinggi di kisaran 4,1 dan 4,15, mempunyai median 4 dan nilai standar deviasi 0,79 dan 0,67. Pada dimensi feedback dan penghargaan yang mencakup badge dan level, itu mempunyai standar deviasi 0,67, artinya jawaban dari responden ini cukup bervariasi ya teman-teman. Nilai ini menunjukkan konsistensi tanggapan yang relatif tinggi, namun sebagian besar sepakat bahwa sistem feedback ini mampu membantu prestasi akademik mahasiswa. Kemudian untuk dimensi interaksi,
Yang pertama, interaksi dengan konten mempunyai nilai rata-rata 3,8. Kemudian selanjutnya interaksi dengan sesama mahasiswa mempunyai nilai rata-rata 3,85. Nilai rata-rata ini agak rendah dibandingkan dengan dimensi-dimensi sebelumnya. Namun hasil ini masih menunjukkan bahwa gamifikasi tidak hanya meningkatkan interaksi dengan materi pelajaran, tetapi juga memperkuat hubungan antar mahasiswa. Kemudian selanjutnya pada variabel prestasi akademik mahasiswa, di sini ada dimensi nilai tugas dan nilai ujian. Masing-masing memiliki rata-rata nilai 3,75 dan nilai 3,6 dengan median 4 dan 3,5. Artinya cukup banyak yang menganggap bahwa gamifikasi ini membantu untuk memperbaiki nilai tugas dan nilai ujian pada variabel prestasi akademik mahasiswa, namun juga tidak setinggi dimensi-dimensi yang lain seperti motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nilainya itu hanya 3,75 dan nilai ujiannya hanya 3,6. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu kehadiran di kelas juga mempunyai nilai yang agak rendah, tapi masih tergolong sedang. Nilai rata-ratanya itu 3,6 dengan nilai standar deviasi 0,82. Artinya hampir banyak orang yang sepakat bahwa kehadiran di kelas ini dipengaruhi oleh gamifikasi juga, tapi tidak sebanyak itu begitu ya. Jadi hanya 3,6 dari 5 ya. Kemudian dimensi partisipasi dalam diskusi juga mempunyai nilai rata-rata 3,95 dari 5 dari maksimal 5. Standar deviasinya 0,76 dengan nilai median 4. Hasil ini menandakan bahwa peningkatan partisipasi aktif pada kelas yang menggunakan gamifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu keterampilan. Keterampilan manajemen waktu mempunyai nilai rata-rata 3,8 dengan standar deviasi 0,77. Kemudian keterampilan teknik belajar mempunyai nilai rata-rata 4,05 dengan standar deviasi 0,83. Keduanya menunjukkan bahwa gamifikasi membantu mahasiswa dalam mengatur waktu dan memperkenalkan teknik belajar yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kami dapatkan, di mana kami mempunyai sampel data dengan 20 responden dari mahasiswa yang menggunakan BINUS Online Learning, dengan kami mengajukan beberapa pertanyaan melalui Google Form dengan totalnya yaitu 14 pertanyaan yang mempunyai flow-nya sendiri. Selanjutnya, dari hasil penelitian itu, kami melakukan analisis reliabilitas dengan hasilnya sendiri. Gamifikasi mendapatkan poin 0,91 dan prestasi akademik mahasiswa mendapatkan poin 0,95 dan menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya, hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, kami mendapatkan data dan hasil bahwa motivasi intrinsik rata-rata berada di angka 4,005 dengan motivasi ekstrinsik sendiri berada di angka rata-rata 3,95. Keterlibatan kognitif dan emosional memiliki nilai rata-rata 3,95 dan nilai 4. Selanjutnya, kami juga mendapatkan hasil penelitian dengan feedback dan penghargaan dengan sistem poin juga. Kami mendapatkan rata-rata 4,01 dan batch dan level untuk di konsep gamification mendapatkan rata-rata 4,15 dan kami mendapatkan data juga mengenai interaksi konten dan sesama mahasiswa. Nilai rata-ratanya berada di angka 3,8 dan 3,85. Selanjutnya, hasil penelitian pada poin penelitian kami ada di prestasi akademik dengan nilai tugas rata-rata 3,75, nilai itu ujian dengan nilai rata-rata 3,6, dan kehadiran di kelas dan partisipasi dalam diskusi mendapatkan indeks rata-rata 3,6 dan 3,95. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran memiliki
konsistensi internal yang sangat baik, dan gamifikasi berdampak positif terhadap motivasi dan prestasi akademik dari mahasiswa. Dan kesimpulan lain, kami mendapatkan gamifikasi dapat memperkuat keterlibatan dan hubungan sosial antar mahasiswa atau antar dosen dengan mahasiswa dalam pembelajaran di BINUS Online Learning. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan sebagai referensi untuk penelitian kami. Terima kasih, kami dari kelompok izin undur diri untuk presentasi ini. Terima kasih.